Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan membahas tentang persembahan terbaik untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat ke-30. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang prajurit dapat dikatakan prajurit yang baik ketika ia melaksanakan seluruh perintah komandannya. Kepuasan seorang pimpinan didapat bukan dari bingkisan atau hadiah yang diberikan bawahannya, namun dari tugas yang diselesaikan. Pemberian yang digunakan untuk menutupi kesalahan dan kelalaian juga tidak akan menyenangkan para pimpinan. Saul mendapat perintah dari Tuhan untuk menumpas seluruh bangsa Amalek. Tuhan memerintahkan agar Saul mengalahkan orang Amalek dan menumpas segala yang ada pada mereka. Bukan hanya orang-orangnya, namun juga lembu maupun domba, unta maupun keledai. Setelah berhasil memukul kalah orang Amalek, bukannya melaksanakan perintah Tuhan, Saul malah menangkap Agag, raja orang Amalek hidup-hidup, serta mengambil kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mereka tumpas. Saul melakukan hal ini dengan alasan untuk mempersembahkan kambing domba dan lembu tersebut sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Perbuatan Saul ini nyatanya malah membuat Tuhan kecewa telah menjadikan Saul sebagai raja. Lewat Samuel, Tuhan menyatakan penolakannya atas Saul. Memberi persembahan memang sangat baik, namun Tuhan lebih berkenan ketika kita mendengar, memperhatikan dan menaati firman-Nya. Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan bahwa ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengar, memperhatikan dan menaati firman Tuhan sebagai persembahan yang lebih berkenan kepadanya. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa puas dan senang melihat diri kita berada di gereja beribadah kepada Tuhan. Apalagi jika kita telah melakukan segala kegiatan yang ada dan menganggap bahwa kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi sekalipun kita terlihat melayani, beribadah atau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, semuanya itu tidaklah cukup. Kita harus tahu persembahan apa yang diberikan kepada Tuhan dan sikap hati yang seperti apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Bisa saja persembahan itu merupakan sebuah persembahan yang cacat dan kekejian bagi Tuhan. Meskipun kita terlihat beribadah dan melayani Tuhan, bahkan memberi persembahan bagi Tuhan, tetapi semuanya itu tidaklah menyenangkan hati Tuhan. Sementara hati penuh ketidakkudusan, sikap dan tindakan sehari-hari di luar bertolak belakang dengan saat berada di gereja. Kehidupan pribadi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi, persembahan yang terbaik adalah totalitas hidup kita yang diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan, ajarlah kami Yesus untuk saling Kristus menghormati satu kami dengan yang lain dan mengucap syukur supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.